Oke. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami dari Bapak dosen manajemen bisnis yaitu Pak Rudi Sanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu menganalisa dengan SWOT dan 3 akselerasi skill dari digitalisasi pembayaran multi payment. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mohon sabar ya teman-teman, ini slide-nya nggak mau mindah. Oke, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya Jen Heren Sarasa Topa. Yang selanjutnya Saya Yohanes Ricardo Angkul. Saya Edwardus Arman. Saya Fidelis D. Aprilio Hampur. Saya Winfirdus Manso. Oke, itu perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan menganalisa SWOT digitalisasi pembayaran multi payment. Untuk analisanya ada 4, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kekurangan, yang ketiga itu opportunity atau peluang, yang keempat threat atau ancaman. Untuk yang pertama, analisa strength atau kekuatan, yaitu yang pertama aplikasi digitalisasi pembayaran multi payment turut didukung oleh 2 data center yang akan menjamin setiap transaksi dapat terus berlangsung tanpa terjadinya gangguan-gangguan. Yang kedua yaitu proses pendaftaran akun yang sangat praktis, tidak bisa approve dan registrasi secara real time, bahkan hanya beberapa menit saja. Yang ketiga yaitu konsep open platform agar dapat terhubung langsung dengan transaksi digital dari berbagai merchant online maupun offline. Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui QR Code dengan mesin transaksi di setiap outlet yang telah bermitra. Dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun, yang membuat para pengguna tidak perlu repot-repot menyiapkan uang kertas dan uang koin untuk proses pembayaran. Selanjutnya teman saya Edward akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa weakness atau kekurangan. Yang pertama ada transaksi pembayaran menggunakan digitalisasi pembayaran multi payment hanya terbatas pada merchant yang bekerja sama. Yang kedua, karena satu akun hanya bisa dipakai pada suatu smartphone saja, terdapat risiko yang tinggi saat pengguna melakukan pergantian nomor telepon. Yang ketiga, tidak semua pengguna dapat memperoleh layanan gratis biaya transfer. Hanya akun yang telah upgrade ke premium yang bisa menikmatinya. Yang berikutnya, jika keamanan aplikasi tidak kuat, akan mudah dibobol orang lain yang bisa mengakibatkan pengguna bisa kehilangan saldo dan data pribadi. Seterusnya, sangat memerlukan koneksi internet yang stabil di tempat-tempat tertentu, yang dimana bisa menimbulkan tertundanya transaksi sampai kegagalan transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Dan yang berikutnya, pengetahuan masyarakat akan adanya teknologi digitalisasi pembayaran multi payment yang relatif rendah, memungkinkan mereka tidak bisa memaksimalkan dalam mengakses layanan ini.
Yang Oke, jadi itu berikutnya, saja tadi dari analisa weakness atau kekurangan. Terima kasih. oke baik. Yang berikutnya itu analisa oportunis atau peluang dari teman saya Wilfriedus. Di sini saya akan menjelaskan analisis opportunities atau peluang. Peluang aplikasi digitalisasi pembayaran multi payment dalam bisnis penyediaan layanan transaksi semakin berkembang, di mana kemudahan yang ditawarkan sangat membantu para pengguna dalam melakukan transaksi dengan cepat dan aman, tanpa perlu menyiapkan uang kertas atau koin yang notabene-nya sangat mudah hilang atau rusak. Next, selanjutnya. Oke, yang berikutnya yaitu analisa threat atau ancaman akan dijelaskan oleh teman saya Ricky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisa threat atau ancaman. Mulai bermunculan banyak startup berbasis layanan transaksi dengan inovasi terbaru. Yang kedua, peran layanan cashback di mana masyarakat memilih mana cashback yang paling tinggi yang bisa menguntungkan mereka. Baik, selanjutnya materi 3 skill dalam berakselerasi di dalam manajemen bisnis. Ada 3 skill, yaitu yang pertama delegation skill, yang kedua itu time management skill, yang ketiga itu critical problem solving skill. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Fidelis. Silakan Fidelis. Halo. Silakan jelasin Fidelis. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 skill akselerasi dalam bisnis digitalisasi pembayaran multi-mode. Yang pertama, delegation skill. Delegation skill merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur dan melimpahkan wewenang suatu pekerjaan pada orang lain atau anggota tim. Kemampuan delegasi tak hanya sebatas memberikan tugas pada seorang, tapi juga mengatur dan merancang agar tugas tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Ada 3 manfaat yang dimiliki delegation skill. Yang pertama, lebih mudah mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga, membangun kepercayaan dalam tim. Terus berikutnya, team management skill. Team management skill adalah keterampilan yang memiliki kaitan dengan berbagai upaya dan tindakan terencana seseorang yang bertujuan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya atau suatu perencanaan, kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan pembagian waktu agar bisa digunakan sebaik-baiknya. Terus berikutnya, critical problem solving skill. Critical problem solving adalah sikap atau kemampuan menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Kemampuan ini berguna untuk memikirkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mengutamakan penalaran dan pemikiran yang jauh mendalam, tetapi tetap mengedepankan pikiran logis dan rasional serta dapat memahami perspektif orang lain, tidak terpaku pada pendapat sendiri dan menjadi terbuka. Itu aja. Sekian dari presentasi saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa membantu kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekian dan terima kasih.